Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Suami korban pembunuhan di Kota Serang ditangkap polisi. Menyesatkan, puluhan makam keramat palsu di Kecamatan Petir dibongkar. Akibat remblong, truk bermuatan pasir di Pandeglang tabrak motor dan bengkel. Kasus dugaan perampokan disertai pembunuhan di Komplek Puri Anggrek di Kecamatan Walantaka, Kota Serang pada hari Minggu lalu kini mulai menemui titik terang. Pengacara keluarga yaitu Lambas Tony Pasaribu memberitahukan bahwa pelaku pembunuhan Petri Sihombing merupakan suaminya. Pengakuan tersebut dilakukan atas desakan keluarga dan pengacara karena kejadian dugaan perampokan dan pembunuhan dirasakan janggal. Hal ini diberitahukan ke media melalui pesan WhatsApp. Setelah dibujuk oleh pengacara dan keluarganya, pelaku diserahkan ke Polresta Serang Kota pada pukul 21 Selasa malam. Sedangkan pengakuan Kapolresta Kombes Yuda Satria membenarkan pelaku sudah ditangkap dan kini masih menjalani pemeriksaan. Tadi malam ya. Untuk motif dan saat ini nanti kita menyerahkan diri atau ditangkap, Pak? Enggak ditangkap. Nanti kita konversi ya. Ya, tunggu ya nanti ya. Biar lengkap dulu ceritanya ya. Hingga kini belum diketahui motif pembunuhan tersebut. Korban sudah dimakamkan keluarga. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta Tangerang selama periode 23 April hingga 31 Mei 2025 kembali menggagalkan ratusan calon jamaah haji ilegal yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 719 jamaah ini nekat pergi ke Tanah Suci dengan menggunakan visa temporeri dan visa wisata, padahal pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah menetapkan hanya visa haji yang bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kebanyakan para jamaah haji ilegal yang gagal berangkat dari daerah Kalimantan, Lampung, Bengkulu, Palembang, Makassar, Medan, dan Jakarta. Modusnya para calon jamaah haji non-prosedural pergi ke Tanah Suci melewati ke negara bebas visa seperti Kuala Lumpur, Singapura, atau Thailand. Setelah itu mereka membeli tiket pesawat tujuan Saudi Arabia. Petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengidentifikasi karena penumpang layaknya seorang yang akan beribadah haji sehingga dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Yang musim haji tahun 2025 kembali lagi bahwa sejak kurang lebih tanggal 23 April sampai dengan kemarin tanggal 31 Mei kami imigrasi Soekarno-Hatta berhasil menunda keberangkatan sejumlah 719 penumpang yang bertujuan akhir ke Saudi Arabia untuk ibadah haji secara non-prosedural. Setelah melalui pemeriksaan, para calon jamaah haji langsung dikembalikan ke daerah asal. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Pemerintah secara resmi membatalkan potongan biaya listrik sebesar 50% yang awalnya akan diberlakukan pada bulan Juni dan Juli 2025. Keputusan ini pun disambut dengan rasa kecewa masyarakat kecil yang memang sangat membutuhkannya. Warga yang terlanjur gembira mendengar adanya diskon listrik mengaku kecewa dengan pembatalan tersebut. Warga mempertanyakan pembatalan tersebut karena sudah merencanakan akan memakai uang diskon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lainnya. Terlebih menjelang Hari Raya Idul Adha dan penerimaan murid baru yang tentunya akan membutuhkan biaya yang besar. Dapat diskon separohnya gitu ya. Kenapa dibatalin, Pak? Kalau bisa jangan. Soalnya kan lumayan nanti buat tambah-tambahan anak sekolah atau buat yang lainnya dah gitu. Kenapa dibatalin? Apalagi mau lebaran ya? Apalagi mau lebaran ini kita banyak keperluan.
Jangan dibatalin Pak, kalau bisa Pak. Mah selanjutnya ya apalagi kita orang pengangguran, sepertinya saya minta keringanan dari pemerintah supaya lanjut, ya, supaya lanjut gitu. Artinya sedikit kecewa nggak dengan pembatalan itu? Sedikit kecewa karena udah sepertinya udah dengar ada penurunan, jadi kita gembira, ternyata malah kecewa. Masyarakat pun berharap agar pemerintah bisa mengkaji ulang pembatalan diskon tarif listrik dan tetap melanjutkan program tersebut. Ariel Maranus Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.